Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Al-Hazmi Fakhrul Alim, dan berikut rekan saya, Nashwa Talita dan Ahmad Fadil. Adapun presentasi kami kali ini akan membahas tentang paper yang telah kami buat yang berjudul Analisis dan Optimasi Proses Produksi di Queen Story Flower Shop melalui simulasi Flexim. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nashwa. Baik, toko bunga Quina Story ini berlokasi di Kecamatan Klari Karawang yang memproduksi dua jenis produk utama yaitu buket bunga kecil dan buket bunga besar. Dalam operasionalnya, toko ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan mesin pemotong otomatis, tenaga kerja, dan perencanaan produksi yang belum optimal. Saat ini, jumlah output harian masih berdasarkan asumsi sehingga keuntungan belum maksimal. Target produksinya adalah 36 buket bunga kecil dan 32 buket bunga besar per harinya. Proses produksi buket bunga kecil meliputi pemotongan 6 tangkai bunga, satu tangkai per detik, wrapping 30 detik, dan finishing 45 detik. Sedangkan buket besar memerlukan pemotongan 10 tangkai, satu tangkainya itu per detik, wrapping 30 detik, dan finishing 50 detik. Di sini kami mendapatkan data dari paper yang telah terakreditasi Sinta 2, yaitu pada proses produksi memotong, buket bunga kecil 6 detik 6 tangkai, buket bunga besar 10 detik 10 tangkai, pada wrapping 30 detik untuk buket bunga kecil dan 30 detik untuk buket bunga besar. Untuk proses finishing 45 detik bunga kecil dan 50 detik buket bunga besar. Dengan target output harian sebanyak 36 buket bunga kecil dan 32 buket bunga besar. Untuk simulasi Flexim akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fadil. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin share screen. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan terkait simulasi flexing dari toko bunga Queen Store. Nah, di sini terdapat dua produk atau dua jenis produk, yaitu jenis produk untuk bunga kecil dan jenis produk untuk bunga besar. Nah, terdapat tiga tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pemotongan, yang kedua wrapping, yang ketiga finishing. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada sebelumnya, jadi pada pemotongan memerlukan waktu 1 detik untuk setiap bunganya, satu bunga selama 1 detik. Jadi pada bunga kecil memerlukan durasi 6 detik untuk melanjutkan ke stasiun berikutnya yaitu stasiun wrapping. Nah, pada stasiun wrapping, pada buket bunga kecil berdurasi 30 detik dan selanjutnya proses akhir yaitu finishing berdurasi 45 detik. Nah, selanjutnya pada jenis produk yang kedua yaitu produk bukit bunga besar. Terdapat yang pertama yaitu stasiun pemotongan seperti yang dijelaskan sebelumnya, satu tangkai 1 detik, sedangkan pada buket bunga besar memerlukan 10 tangkai sehingga memerlukan durasi sebanyak 10 detik. Dan selanjutnya proses wrapping berdurasi 30 detik. Dan stasiun terakhir pada proses finishing pada buket bunga besar berdurasi 50 detik. Nah, untuk target dari setiap jenis produk yaitu pada target produksi buket bunga kecil sebanyak 32 unit dan sedangkan untuk buket bunga besar target produksinya sebanyak 36 unit. Langsung saja kita simulasikan. Cepat saja. Nah, jadi setelah disimulasikan bahwasanya tidak terjadinya bottleneck atau terhambat di beberapa stasiun. Jadi target produksi yang telah disimulasikan
yang yang sudah disesuaikan dengan jurnal yang kita jadikan sebagai sumber sudah tercapai. Nah, walaupun tidak terjadi bottleneck, namun dari segi pegawai kurang efisien karena dari beberapa jobnya ini tidak seimbang karena di bagian wrapping dan finishing bisa terbilang terlalu besar durasinya, tidak seperti waktu pemotongan terlalu kecil. Jadi perlu adanya kesetaraan dari setiap proses produksi. Nah, berikut merupakan hasil dari keterangan simulasi yang sudah dilakukan pada sebelumnya. Pada keterangan stay time, jadi pada gudang awal dan gudang awal A dan gudang awal B mengalami stay time yang cukup signifikan, masing-masing dengan rata-rata stay time sebesar 1.591,11 detik dan 1.436,99 detik. Hal ini menunjukkan bahwa penumpukan waktu lebih banyak di gudang, namun sistem produksi secara keseluruhan masih berjalan dengan baik. Jadi target produksi masih tercapai karena tidak terjadi bottleneck. Namun kondisi ini tetap memerlukan evaluasi karena stay time yang bisa dibilang tinggi di awal. Proses berpotensi menimbulkan kemacetan atau bottleneck di kemudian hari. Nah, untuk selanjutnya itu pada hasil output menunjukkan bahwa proses produksi untuk produk A atau buket bunga kecil menunjukkan hasil yang konsisten di setiap tahapan. Mulai dari gudang A hingga proses finishing masing-masing menghasilkan 36 unit untuk buket bunga kecil. Nah, sementara itu pada produk B atau buket bunga besar menghasilkan output sebesar 32 unit pada seluruh tahapan dari gudang awal B hingga finishing, menunjukkan kelancaran meskipun dengan jumlah yang sedikit lebih rendah, namun tidak terdapat output pada kategori produk jadi, buket bunga kecil dan buket bunga besar, yang masing-masing menunjukkan nilai 0, menunjukkan bahwa tahap dilakukan penyelesaian agar hasil produksi terekam secara menyeluruh. Nah, jadi walaupun tidak terjadi bottleneck, memerlukan evaluasi karena dikhawatirkan terjadi bottleneck di kemudian hari ketika melakukan proses produksi, entah itu dari kesagapan pegawainya, entah itu pegawainya merasa capek atau gimana ketika melakukan proses produksi. Jadi tetap memerlukan perbaikan, entah itu menambahkan jumlah pegawai atau jumlah proses produksi lagi ditambah. Nah, baik, cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke Mas Hazmi. Baik, itu tadi adalah simulasi dari menggunakan software Flexsim. Selanjutnya untuk kesimpulan, toko bunga Queen Story mampu memproduksi 36 buket bunga kecil dan 32 buket bunga besar per hari. Proses produksi dimulai dari 2 gudang awal, lalu melalui 3 tahapan utama pemotongan, wrapping, dan finishing masing-masing dengan operator khusus. Buket kecil membutuhkan 6 detik untuk pemotongan, sedangkan buket besar 10 detik. Wrapping memakan waktu 30 detik untuk keduanya, sedangkan finishing 45 detik untuk buket kecil dan 50 detik untuk buket besar. Simulasi ini membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk optimalisasi produksi. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.